Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok 9. Kali ini saya dan teman-teman akan membahas sentral dogma. Apa sih sentral dogma itu? Yuk kita bahas. Sebelumnya, kenalan dulu yuk sama kelompok kami. Pertama ada Raihani, kemudian ada saya sendiri, Salwa Putriana, kemudian ada Sally, dan Anissa Sifau. Nah, jadi sentral dogma itu perubahan gen dari DNA menjadi RNA, dan dari RNA menjadi protein melalui serangkaian proses replikasi, transkripsi, dan translasi, serta diatur oleh mekanisme regulasi genetik yang kompleks. Jadi, DNA itu menyimpan informasi genetik yang digunakan untuk sintesis protein. Replikasi adalah proses pengganaan DNA yang terjadi sebelum pembelahan sel. Proses ini penting agar materi genetik dapat diwariskan secara tepat ke sel anak, sehingga setiap sel baru memiliki informasi genetik yang sama dengan induknya. Selanjutnya kita masuk ke tahap replikasi DNA. Tahap ini dibagi menjadi 3, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pertama, inisiasi. Di sini, enzim helikase membuka heliks ganda DNA dan membentuk replication fork. Lalu, enzim primase membuat primer RNA sebagai penanda titik awal sintesis. Yang kedua, ada tahap elongasi. Enzim DNA polimerase menambahkan nukleotida baru ke untai DNA. Untuk leading start, sintesis berlangsung secara kontinu, sedangkan pada lagging start, sintesis berlangsung secara diskontinu, membentuk potongan-potongan yang disebut fragmen Ozaki. Dan yang ketiga adalah tahap terminasi. Fragmen Ozaki kemudian disambung oleh enzim ligase sehingga membentuk dua molekul DNA yang baru yang identik dengan induknya. Selanjutnya transkripsi. Transkripsi merupakan proses sintesis molekul RNA, khususnya messenger RNA, dari cetakan DNA yang terjadi di dalam inti sel dan merupakan tahap pertama dalam proses ekspresi gen yang nantinya akan diarahkan untuk pembentukan protein. Ada 3 tahapan. Pertama, inisiasi, yaitu ketika RNA polimerase menempel di wilayah DNA atau disebut dengan promoter sebagai sinyal mulai. Setelah menempel, RNA polimerase akan membuka heliks DNA dan membentuk gelembung transkripsi. Kedua, ada elongasi, yaitu ketika RNA polimerase membaca untai DNA template dan membentuk mRNA dengan urutan basa komplementer, yaitu adenin akan berpasangan dengan urasil, sedangkan guanin akan berpasangan dengan sitosin. Nah, rantai RNA ini akan terbentuk seiring dengan perjalanan RNA polimerase sepanjang DNA. Tahap ketiga yaitu terminasi. Ketika RNA polimerase mencapai sinyal terminasi yang menyebabkan proses transkripsi berhenti dan mRNA dilepaskan. Selanjutnya, regulasi ekspresi genetik. Jadi, tidak semua gen dalam sel itu aktif secara bersamaan. Aktivitas gen ini dikendalikan oleh regulasi ekspresi gen yang memastikan bahwa protein hanya diproduksi ketika diperlukan saja, sehingga menjaga efisiensi energi dan fungsi sel tersebut. Nah, proses ini tuh sangat penting untuk mengembangkan respon terhadap lingkungan serta diferensiasi sel. Ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah promoter. Nah, promoter ini merupakan wilayah DNA yang menjadi titik awal bagi RNA polimerase untuk menempel dan memulai proses transkripsi. Promoter ini mengandung unsur spesifik sehingga dapat dikenali oleh faktor transkripsi dan enzim yang sangat menentukan apakah suatu gen ini akan diaktifkan atau tidak. Yang kedua ada enhancer dan silencer. Enhancer dan silencer ini merupakan segmen DNA yang berfungsi untuk meningkatkan atau enhancer dan menurunkan atau silencer terhadap suatu laju transkripsi pada suatu gen. Yang ketiga adalah faktor transkripsi, merupakan protein yang berperan sebagai pembentuk ekspresi gen. Nah, beberapa faktor transkripsi ini berfungsi sebagai aktivator yang membantu RNA polimerase untuk mengakses DNA. Yang sisanya atau yang lainnya itu berfungsi sebagai represor untuk menghambat proses transkripsi. Selanjutnya ada translasi. Translasi adalah proses pembentukan protein berdasarkan informasi yang telah dikodekan oleh mRNA dan berlangsung di ribosom.
Translasi terjadi dalam 3 tahapan. Yang pertama ada inisiasi, yang kedua ada elongasi, dan yang ketiga ada terminasi. Pada tahapan pertama, yaitu inisiasi, ribosom akan mengenali kodon start pada mRNA dan akan memulai perakitan protein. Kemudian, pada tahapan elongasi, tRNA akan membawa asam amino sesuai dengan urutan kodon, kemudian asam amino akan disambung menjadi rantai polipeptida. Dan pada tahapan ketiga, yaitu terminasi, kodon stop akan menghentikan proses dan protein akan dilepaskan dari ribosom. Demikian materi sentral dogma yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.